Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending News dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Mengas sampai Pulau Rote. Merdeka NKRI, harga mati. Indonesia jaya, Nusantara milik kita, bukan milik Habib Yaman yang numpang hidup di negara kita, tetapi seolah-olah mereka menjadi tuan rumah di negeri ini. Padahal mereka adalah imigran yang datang di bawah Belanda pada tahun 1850. Lalu mereka dengan gerombolannya selalu mengacau di negeri ini. Dan yang akan kita saksikan ini adalah salah satu kelompok dari Habib Yaman, anggota Habib-Habib Askenazi Yaman Selatan, yaitu Faisal Assegaf. Dia adalah keluarga dari cucu palsu Rasulullah SAW, Ba'alwi. Dan imigran Yaman satu ini yang bernama Faisal Assegaf seolah-olah menjadi warga pribumi di Nusantara. Padahal mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya numpang hidup di Indonesia, tapi berlagak sok jadi pemilik rumah. Karena mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Padahal mereka adalah cucu Ubaidillah bin Gondoruo. Mengapa saya bilang bin Gondoruo? Karena Ubaidillah ini tokohnya tokoh fiktif, bapaknya tidak jelas siapa nama bapaknya. Jika para kelompok Habib Yaman berkata bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, tapi ternyata kitab-kitab Ahmad bin Isa mengatakan Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa hanya punya anak bernama Muhammad Ali dan Husain, tidak ada Ubaidillah. Kembali kepada gerombolan cucu palsu Rasulullah, Faisal Assegaf dan keluarganya ini, mereka ingin menghancurkan Indonesia. Ada sebuah green design besar yang direncanakan oleh gerombolan para Habib Yaman di Indonesia. Ada yang berperan mereka sebagai penghancur sejarah bangsa Indonesia, ada yang merusak sejarah Wali Songo, ada juga yang memalsukan makam-makam kuno diganti sebagai nama keluarga mereka. Padahal mereka datang ke Indonesia tahun 1850. Dan saat ini gerombolan para Habib Yaman ini ingin menangkap Presiden Jokowi, mengancam Presiden Jokowi untuk ditangkap, untuk diadili. Dasar nggak punya otak mereka ini semua, para Habib Yaman, gerombolan Habib Yaman, imigran yang numpang hidup di Indonesia tapi serasa memiliki bangsa Indonesia. Lalu apakah Lutfi bin Yahya sebagai ketua mereka melarang mereka? Tidak, Lutfi bin Yahya justru adalah gembong dari perusakan sejarah di Indonesia. Maka berhati-hatilah, waspadalah kepada Lutfi bin Yahya. Lutfi bin Yahya tidak melarang Rizik Syihab, tidak menegur Rizik Syihab, tidak menegur Faisal Assegaf ini. Dan semua kedoknya sebagai cinta NKRI, cinta negara kesatuan Indonesia adalah palsu belaka. Pada faktanya Lutfi bin Yahya sendiri sangat gencar sekali memalsukan makam-makam kuno dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Bahkan merubah sejarah Pangeran Diponegoro, merubah sejarah KRT Sumo di Ningrat, merubah sejarah Wali Songo, merubah sejarah NU, merubah sejarah Jatman, dan masih banyak lainnya sejarah-sejarah Indonesia yang dirubah oleh Lutfi bin Yahya. Lalu Faisal Assegaf dan Rizik Syihab mengatakan ingin menangkap Presiden Jokowi. Hahaha, sungguh sangat membagongkan. Kawan-kawan BEM ini yang saya amati, dari sisi narasi mereka agak lembut dan hati-hati. Tapi saya tidak meragukan militansi mereka. Berbeda dengan kawan-kawan 98, antara orasi di panggung itu dan gerakan di jalan itu betul-betul senyawa. Memang ada satu perubahan kultur, bahasa-bahasa santun kelompok-kelompok BEM ini itu terdengar halus dan sangat lembut. Tapi kita menangkap pesan yang kuat dari Bung siapa? Satria, nama yang bagus ini kan. Ada pesan yang kuat bahwa pada hari Senin mereka akan turun mewakili suara aspirasi rakyat yang merasakan ketidakadilan. Dan sudah menjadi satu legitimasi moral ketika mahasiswa turun ke jalan, insya Allah pada tanggal 14 Oktober itu sudah pasti itu mewakili jiwa, suara, kehendak rakyat. Jadi sejauh mana bahasa Satrio itu diputar-putar di alam rimba demokrasi, insya Allah satu pesan moral yang kuat bahwa mereka turun ke jalan untuk menumpahkan kemarahan di ujung kekuasaan Jokowi. Wih, ngeri Hanya banget. saja kalau soal Gibran itu harus tegas juga. Kalau Mulyono itu sumber virus, maka cabang-cabang virus salah satunya itu Gibran. Nah, kalau mau mengantisipasi cabang-cabang virus, maka sudah tepat mahasiswa memilih lawan yang hebat, yaitu sumber utamanya
Virus Ganas Mulyono. Kira-kira seperti itu. Bagaimanakah gerombolan dari Yahudi Askenazi Yaman Selatan ini mengatakan bahwa Jokowi harus ditangkap tanggal 14 Oktober kemarin ya. Tapi ternyata aksinya hanya seperti kecirit. Kecirit itu artinya seperti telek mencret gitulah. Jadi kira-kira para Habib Yaman itu seperti telek mencret lah. Seperti apa yang dikatakan sama Faisal Assegaf cucu palsu Rasulullah ini. Gitulah kira-kira. Jadi pada intinya seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote harus waspada kepada gerakan Habib Yaman yang ingin merampas Indonesia, merubah sejarah Indonesia, hingga kelak anak cucu bangsa Indonesia kehilangan sejarah bangsanya. Dan Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih kita, harus tahu akan hal ini, bahwa Lutfi bin Yahya adalah gembong segalanya dari pemalsuan sejarah bangsa Indonesia dan juga pemalsuan makam-makam kuno. Untuk para petinggi Polri, TNI yang mendukung Lutfi bin Yahya, berhentilah mendukung Lutfi bin Yahya, karena uang yang diberikan oleh Lutfi bin Yahya kepada kalian adalah uang hasil dari ziarah orang-orang di makam palsu yang dibuat oleh Lutfi bin Yahya untuk menghancurkan sejarah bangsa kita. Maka insaflah kalian, sadarlah kalian, jangan lagi mendukung gerakan Lutfi bin Yahya. Dan yang terakhir, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan pembangunan yang sangat luar biasa kepada bangsa kita. Dan selamat bertugas kepada Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, pada periode 2024-2029. Dan pesan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kelak harus mengadili Lutfi bin Yahya yang telah banyak merusak sejarah bangsa Indonesia, dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman.